Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan membahas bahan khotbah untuk Minggu Info Kapit tanggal 21 Februari tahun 2021. Bahan tersebut diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Mari kita dengarkan, saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa Alkitab berisi rangkaian kisah atau cerita tentang interaksi antara Allah dengan manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Dalam interaksi itu, Allah sendirilah yang berinisiatif untuk berbicara dan memberikan segala yang terbaik bagi umat manusia. Namun sayangnya, reaksi manusia terhadap inisiatif Allah itu justru sering sekali berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah berbicara, manusia sering tidak mau mendengar. Allah datang, manusia pergi menghindar. Allah memberi, manusia menolak dan menyia-nyiakan. Berulang kali manusia melanggar kehendak dan perintah Allah. Namun berulang kali pula Allah memberi maaf dan mengampuninya. Berulang kali manusia jatuh ke dalam dosa dan melakukan berbagai kejahatan. Namun berulang kali pula Allah mengangkat dan memberinya berkat. Kejadian pasal 1 hingga pasal yang ke-9, dalam pemahaman saya ini adalah prolog, pengantar tentang interaksi antara Allah dan manusia, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Mari kita lihat, di pasal 1 dan pasal 2, Allah memulainya dengan begitu indah. Ia memberi manusia berkat agar beranak cucu dan sekaligus berkuasa untuk mengelola alam ini, untuk mengelola makhluk ciptaan lainnya. Bisa kita lihat di pasal 1 ayat 28. Lalu di pasal 3 hingga pasal yang ke-5, ini bagian tentang dosa dan perkembangan umat manusia. Keindahan hubungan yang telah diberikan di awalnya itu
menjadi rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa dan melakukan berbagai kejahatan. Bahkan alam juga ikut menderita. Makhluk lainnya juga ikut menderita akibat dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Pasal 6 hingga pasal yang ke-8 ini bagian tentang dampak atau akibat-akibat dari dosa tersebut. Dosa tidak akan pernah memberikan kenyamanan dan keamanan, apalagi keselamatan kepada umat manusia. Salah satu dampak dari dosa yang dilakukan oleh umat manusia ini yaitu murka Tuhan. Air bah turun didahului oleh hujan yang terus-menerus selama 40 hari, 40 malam. Akibatnya hampir semua manusia meninggal dan termasuk juga alam begitu dibanjiri. Nah, di pasal 9 nats khotbah kita ini, kita melihat bagaimana Allah kembali berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak tersebut. Bapak Ibu, minggu infokatif ini betul-betul minggu yang membawa sukacita bagi kita. Kita melihat bagaimana inisiatif Allah memberikan yang terbaik, memberikan berkatnya kepada Nuh dan keturunannya, termasuk juga kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Karena kita adalah keturunan dari keturunannya anak-anak Nuh. Berkat ini bersifat universal, menyeluruh bukan hanya kepada manusia, termasuk juga alam. Bukan singkat tetapi terus menerus, turun temurun. Dan berkat tersebut tertuang di dalam perjanjian yang berbunyi demikian, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pasti kita semua tahu apa itu perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan yang dirumuskan bersama oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak tersebut, dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut demi kepentingan atau keuntungan masing-masing pihak. Nah, itu secara sederhana tentang apa perjanjian. Namun di dalam nats ini kita melihat perjanjian yang begitu berbeda seperti apa yang telah kita sampaikan tadi. Gimana bedanya? Saya melihat sedikitnya ada 3 kabar gembira, sukacita bagi kita melihat isi perjanjian ini. Yang pertama, Allah sendirilah yang merumuskan perjanjian itu. Ia tidak melibatkan manusia untuk merumuskan perjanjian itu. Ia tidak membutuhkan pikiran manusia, tawar-menawar dari manusia. Karena apa? Karena memang Allah sendiri yang paling tahu apa yang akan terbaik Dia berikan kepada manusia. Jika manusia dilibatkan, Nuh dilibatkan, atau siapapun dilibatkan membuat perjanjian dengan Allah seperti yang tertuang di dalam kitab kita ini, nats kita ini, manusia sering sekali ingkar akan janjinya. Atau manusia merumuskan itu hanya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan kerugian atau kepentingan yang lain. Nah, dalam nats ini Allah sendiri yang merumuskan, karena Dia sudah mengantisipasi, Dia sudah memahami bagaimana jika manusia yang merumuskan perjanjian. Allah merumuskan karena Dia tahu apa yang paling baik yang akan Dia berikan kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendirilah yang mengikat dirinya di dalam perjanjian itu. Bapak Ibu, Allah itu sesungguhnya maha bebas.
Maha kuasa dan maha bebas. Tidak ada satu makhluk pun atau satu benda pun yang bisa mengikat, yang bisa menghalangi kebebasan Allah. Satu-satunya yang bisa menghalangi, satu-satunya yang bisa mengikat kebebasan Allah adalah Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri. Perkataan Allah itu sendiri. Kita lihat sebelum perjanjian ini dirumuskan atau dituliskan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, Allah begitu bebas menghancurkan bumi ini. Karena kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan manusia, ia menyesal menciptakan manusia, lalu dia mendatangkan air bah. Begitu marahnya Allah. Dia bebas melakukan itu dan dia berkuasa untuk melakukan itu. Lalu dengan adanya perjanjian ini, Allah menjadi terikat. Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah yang dapat membinasakan manusia dan segala isi bumi ini. Ini janjinya. Allah pasti tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Allah pasti tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Nah, untuk itu dia memberikan tanda berupa keset. Keset yang dalam bahasa aslinya ini keset dapat diterjemahkan menjadi busur atau pelangi yang ada di awan. Sebenarnya kisah ini sekaligus menolak ajaran agama Kanani kuno, agama-agama Kanaan kuno yang begitu berkembang pada saat itu, khususnya tentang Dewa Marduk. Dewa Marduk digambarkan sebagai dewa yang selalu memegang busurnya beserta dengan anak panahnya yang siap untuk menghancurkan atau mengalahkan musuh-musuhnya. Itu sebabnya Dewa Marduk selalu digambarkan sebagai dewa yang sangat mengerikan atau menakutkan karena dia siap untuk menyerang atau mengalahkan musuhnya. Berbeda dengan itu, kisah Nuh ini memberikan gambaran yang benar tentang siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Ia adalah Tuhan yang maha kuasa sekaligus yang maha penyayang. Lengkungan busur, busur kalau untuk berperang dia akan selalu menghadap ke depan, tetapi dalam konteks ini busur itu tidak lagi menghadap ke depan, dia akan tengkurap ke bawah, dia akan miring ke bawah. Nah, lengkungan busur itu dalam konteks nats ini itu adalah gambaran kuasa Allah dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Jadi busur akan melengkung seperti ini dan dia tidak akan menghadap kepada musuhnya. Tandanya Allah memiliki kuasa yang begitu luas dari ujung bumi ke ujung bumi yang lainnya. Dan anak panah juga tidak terlihat di dalam busur itu, tidak tertulis di dalam busur ini. Tandanya Tuhan tidak menyerang. Tuhan tidak dalam rangka untuk mengalahkan atau menghancurkan yang lain. Sedangkan pelangi, walaupun tidak tertulis dalam kitab kita ini, nats kita ini, tetapi sering tafsiran keset menjadi pelangi. Dan ini juga sering dalam cerita-cerita Alkitab, terutama kepada anak-anak. Tanda perjanjian selalu disebutkan tanda pelangi. Pelangi juga merupakan lambang luasnya kuasa dan kekuatan Tuhan. Kalau kita lihat lengkungan pelangi, itu merupakan gambaran luasnya kuasa Tuhan dari ujung ke ujung bumi yang lainnya, melengkung seperti itu. Nah, warna-warni yang muncul itu menggambarkan bahwa Tuhan sangat cinta akan keteraturan, Tuhan sangat cinta akan keberagaman, Tuhan sangat cinta akan keindahan. Dia tidak akan menghancurkan itu, dia akan melihara itu. Kuasanya dari ujung ke ujung bumi sangat menghargai, sangat mencintai keindahan, keteraturan dan keberagaman. Itulah gambaran mengapa Tuhan memberikan busur dan pelangi di dalam perjanjiannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika umumnya perjanjian itu diciptakan demi keuntungan atau kepentingan bersama kedua belah pihak, maka dalam perjanjian ini yang sangat diuntungkan adalah manusia. Karena apa? Karena memang Allah telah berjanji
tidak akan menjadikan perilaku manusia sebagai acuan, sebagai tolak ukur baginya untuk mendatangkan bencana atau tidak mendatangkan bencana di bumi ini. Coba kita bayangkan, jika perbuatan manusia menjadi penentu tindakan Allah, jika perilaku manusia menjadi penentu tindakan Allah, pasti dunia ini sudah hancur dan binasa dari dulunya. Karena apa? Karena memang kuantitas dan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia terus-menerus berkembang, semakin meningkat dan semakin beragam, semakin mengerikan. Kita tahu di beberapa negara peperangan masih saja terus terjadi. Peperangan itu melegalisasi pembunuhan. Di dalam peperangan, pembunuhan itu disahkan. Di samping itu, di beberapa negara, pembunuhan atas nama hukum, sanksi hukum juga masih diberlakukan. Beberapa orang karena kejahatannya harus dihukum, dihilangkan nyawanya atau dihukum mati. Di samping itu, ya pembunuhan-pembunuhan akibat tindakan kriminal, kejahatan-kejahatan lainnya masih begitu banyak. Di Indonesia sendiri, penjara-penjara sudah tidak muat lagi karena banyaknya pelaku-pelaku kejahatan, penyimpang-penyimpang kejahatan. Korupsi, ketidakadilan hukum, orang tua berperkara dengan anaknya, suami berperkara dengan istrinya, menantu berperkara dengan orang mertuanya, dan lain sebagainya. Nah, bersyukurlah kita. Bukan perilaku itu yang menjadi acuan, yang menjadi ukuran bagaimana Tuhan bertindak, tetapi diri Tuhan sendiri yang mengukur, yang menilai bagaimana dan kapan dia harus bertindak. Bukan air bah yang ditumpahkan Tuhan dari langit ke bumi agar manusia menjadi tenggelam, agar manusia menjadi binasa. Tetapi justru Yesus, air kehidupan yang turun dari sorga untuk memberi kehidupan, bukan kematian. Luar biasa sekali. Dosa berkembang di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, yang seharusnya hukuman Tuhan, air bah yang begitu dahsyat menghancurkan. Tapi Tuhan memberikan air kehidupan, anaknya Yesus Kristus. Ini yang paling menarik yang kita lihat di dalam khotbah kita ini. Itu sebabnya tadi saya katakan, perjanjian ini semata-mata hanya demi kepentingan manusia. Bencana bukan berarti tidak ada. Walaupun dikatakan Tuhan tadi dia tidak akan mendatangkan air bah, bukan berarti tidak ada lagi bencana di dunia ini. Bukan berarti tidak ada lagi penderitaan di dunia ini. Tsunami, longsor, banjir, bahkan yang sekarang ini COVID-19, berbagai bibit penyakit, itu tetap ada. Itu tidak masuk dalam rangka perjanjian ini. Yang dikatakan Tuhan adalah dia tidak akan mendatangkan lagi hujan terus menerus 40 hari 40 malam. Coba Bapak Ibu bayangkan, mari kita bayangkan semua. Andai kata ini betul-betul terjadi, tidak ada apa-apanya tsunami, tidak ada apa-apanya longsor itu. Setengah hari saja hujan, begitu derasnya, beberapa tempat sudah kebanjiran. Satu hari saja hujan, beberapa tempat sudah kebanjiran, apalagi 40 hari 40 malam. Bumi ini pasti tenggelam, kota-kota pasti tenggelam. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan memberikan itu. Walaupun bencana yang lain, penyakit yang lain pasti ada. Nah, tetapi yang paling penting bukan air bah, air kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Hiduplah dengan sukacita di dalam Yesus Kristus, bukan dengan ketakutan. Karena Yesus memberi kehidupan. Tuhan memberikan Yesus agar kita hidup untuk selamanya, bukan air bah yang menakutkan dan membinasakan kita. Maka inilah kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk selalu hidup di dalam sukacita, di dalam Yesus Kristus.
Tuhan memberkati. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.